Jadi kalau kita dapat hidayah itu kita tuh merasakan bahwa kita tuh harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah, cirinya itu ada dorongan nyadar salah, ada dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu tanda-tanda Allah memberikan hidayah. Itu kan kalau berbicara kita sebagai muslimah ya, sebelum jadi istri itu kan jadi anak. Betul. Terus kita menikah, kalau hamil jadi ibu. Perjalanannya amal soleh seorang muslimah itu gimana? Perlu kita pegang erat-erat ya. Bagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kita akan masuk surga berombongan bersama keluarga. Tapi syaratnya amal soleh dan sabar. Tauhid itu mutlak ya. Mau menikah nggak menikah, masih anak-anak atau udah dewasa, itu harus dipelajari. Betul. Nah itu tuh nyari sendiri atau bergantung ke orang tua atau gimana nih, kan kita punya kebutuhan nih. Betul. Dan nggak semua orang sadar tuh harus belajar tauhid. Untuk anak-anak kita baik yang masih kecil-kecil, yang remaja atau yang udah dewasa, sampaikan kepada anak-anak kita tuh visi kita berkeluarga. Visi berkeluarga itu harus disampaikan bahwa kita tuh berumah tangga sebagaimana yang Nabi Ibrahim ajarkan. Visi kita itu ingin bahagia, berlimpah berkah Allah di dunia, dan pengen nanti berkumpul kembali dengan kebahagiaan yang lebih luar biasa di surga. Itu visinya. Sabarnya seorang ibu tuh gimana? Ya. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, berjumpa lagi dengan kami, saya dan narasumber spesial kita kali ini di acara Cerita Muslimah. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena di setiap konten cerai itu kan saya selalu bilang penting, menarik. Yang ini juga paling penting menurut saya. Gimana kita sebagai seorang muslimah bisa mempersiapkan diri menjadi bagian dari keluarga kita agar kita bisa masuk surga bersama keluarga. Alhamdulillah, saya sapa dulu narasumber tamu kita hari ini. Ada Umi Ike. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sehat walafiat. Masya Allah, sebuah kebahagiaan Umi. Di antara sekian banyak kesibukan kepadatan Umi, masih sempat silaturahim ke MKFM. Iya, alhamdulillah. Soalnya MKFM ini selalu memanggil untuk kita sama-sama menginspirasi, mengerjakan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semangat nih ya. Kembali ke topik nih. Nah, tadi kan saya udah mention ya Mi ya. Kalau seorang muslimah atau calon ibu atau yang udah jadi ibu itu kan jadi madrasah bagi keluarga. Betul. Itu sebetulnya maknanya gimana sih Mi? Madrasah tuh sekolah atau sumber ilmu atau gimana? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang keluarga itu memang luar biasa ya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan menjadi bagian dari anggota keluarga. Setiap kita itu pasti berkeluarga, menjadi bagian sebagai anggota keluarga. Dan yang luar biasanya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan ini sering banget Umi ulang-ulang ya, surat Ar-Ra'd ayat 23. Itu pokoknya yang jadi pegangan ya. Allah mengingatkan kepada kita, jannatu adan, surga adan, yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga itu siapa? Wa man salaha, orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh ini akan masuk surga bersama keluarganya. Min abaihim, bersama kedua orang tuanya, kakeknya, nenek moyangnya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan bersama anak keturunannya. Dan Masya Allah luar biasa, nanti kita akan dijemput di pintu surga itu sama malaikat. Baru dengar aja udah merinding nih, ngebayangin kebahagiaan itu. Masya Allah gitu. Sama malaikat. Malaikat berkata, salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian semuanya, gitu kan, bima sabartum. Ini karena disebabkan karena kesabaran kalian, bima uqbadar. Dan sekarang silahkan nikmati kenikmatan surga yang tidak pernah habis.
Nah, ini yang mungkin perlu kita pegang erat-erat ya. Bagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kita akan masuk surga berombongan bersama keluarga. Tapi syaratnya amal soleh dan sabar. Itu dua kata kunci ya. Dua kata Amal soleh dan kunci. sabar. Kita satu-satu bahas nih. Yang amal solehnya itu kan kalau berbicara kita sebagai muslimah ya, sebelum jadi istri itu kan jadi anak. Betul. Terus kita menikah, hamil, jadi ibu. Perjalanannya amal soleh seorang muslimah itu gimana nih? Masya Allah, ini luar biasa ya. Perjalanan amal solehnya cerah. Secara kita cerita cerita. muslimah ya cerah insya Allah. Kenapa? Karena tadi kata Teh Hesti, kita ini muslimah ini adalah madrasah yang pertama. Nah, madrasah yang pertama itu berarti kita tuh tempat belajar, tempat belajar yang pertama bagi keluarga kita. Ya. Nah, terutama buat anak-anak kita. Dan itu tidak hanya di fase 0 sampai 5 tahun. Akan tetapi di sepanjang kehidupan. Sampai nikah juga. Sampai Wafat. husnul khotimah. Masya Allah. Sampai husnul khotimah. Kenapa? Karena seorang ibu itu tempat anak, dia bertanya ketika masa pertumbuhannya gitu kan, bertanya tentang sesuatu yang mungkin menurut kita sepele. Kenapa air mengalir misalnya ya? Ya, betul. Kenapa dingin dan lain sebagainya. Nah, kemudian bertumbuh menjadi remaja, bertanya gitu, kenapa aku balik mengalami ini ya? Kemudian setelah itu dewasa, aku tertarik nih sama si ini gitu. Aku mau sekolah di jurusan ini, pasti ibu yang Harus ibu yang harus ibu mengajarin. nanti yang diajak untuk berkomunikasi ya. Nah, kemudian juga ketika dia mau menikah, pasti minta pendapatnya kan sama orang tuanya, betul. terutama sama ibunya. Udah nikah, ada masalah di keluarganya, pasti tempat curhatnya ibunya. Nanti mau melahirkan, ibunya lagi dipanggil. Jadi bukan selesai gitu ibu tuh yang enggak. Nah, jadi memang proses kita beramal soleh bersama keluarga ini tidak akan tuntas kecuali tuntasnya karena masa batas usia kita yang sudah habis, rezeki kita yang sudah habis ya, rezeki untuk mendapatkan balasan terbaik dari amal soleh itu selesai. Nah, baru kita selesai menjadi madrasah. Masya Allah. Berarti kan Mi gini, kalau saya mikir ya, sebelum dia jadi ibu, jadi madrasah, dia sudah selesai dengan dirinya. Berarti kan proses belajarnya itu panjang. Panjang banget. Kalau yang Umi pengalaman Umi nih ya, jadi ibu sampai saat ini tuh apa sih Mi tahapannya, harus belajar apa dulu atau learning by doingnya tuh gimana nih? Masya Allah. Bekal yang utama itu sebagaimana yang sering guru kita sampaikan, bekal yang utama itu adalah tauhid. Nah, tauhid. Jadi sebagai ibu, sebagai seorang anak dari seorang ibu, ya, nilai utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah berkah di dunia bersama keluarga dan nanti kumpul lagi di surga juga dengan keluarga kita tercinta, maka pondasi utamanya adalah tauhid. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai tauhid ini yang membuat hati kita menjadi lebih positif, ya. Kemudian pemikiran kita juga menjadi lebih baik karena kita punya pedoman yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Quran dan Sunnah. Di situ cahaya terang benderang yang akan menuntun perjalanan hidup kita bersama keluarga, gitu. Dan dengan nilai-nilai tauhid itu, nilai-nilai Quran itu adalah akhlak. Nah, gitu. Jadi sesungguhnya nilai utama ketika kita menjalani proses kehidupan rumah tangga, yang utama dan pertama sebelum kita berbicara tentang finansial, sebelum berbicara tentang komunikasi, parenting dan lain sebagainya, maka kita harus tuntaskan dulu dengan nilai-nilai tauhid ini. Berarti kan tauhid itu mutlak ini, mau menikah nggak menikah, masih anak-anak atau udah dewasa, itu harus dipelajari. Betul. Nah itu tuh nyari sendiri atau bergantung ke orang tua atau gimana nih, kan kita punya kebutuhan nih. Betul. Dan nggak semua orang sadar tuh harus belajar tauhid. Betul. Nah, jadi yang pertama sih Umi juga ketika masa kanak-kanak dan remaja sih ya sama remaja dan masa kanak-kanak pada umumnya gitu. Boro-boro bicara tentang tauhid ya. Kadang sholat aja masih harus diingetin gitu, masih harus di reminder. Kadang dengan cara yang halus, setengah halus. Nah, gitu ya. Dengan wah, Masya Allah. Nah, tapi kemudian
qadarullah ya, Allah itu selalu memberikan hidayah buat hambanya, dan seorang hamba ini sudah semestinya kemudian ketika hidayah Allah datang ya kita mengambilnya, menangkap gitu kan, menangkap dengan segenap daya dan upaya dan berusaha untuk menjaganya jangan sampai lepas lagi. Gitu. Jadi kan dapetin hidayah, udah dapat hidayah ya jaga jangan sampai lepas. Nah kalau Umi sih prosesnya, jadi pada saat kan waktu SMA tuh suka naik gunung ya, nah suka naik gunung tuh. Nah satu waktu denger nih ada ceramah di masjid, di musola gitu, bercerita tentang birrul walidain, ya bercerita tentang birrul walidain. Nah, bagaimana orang tua itu nggak pengen apa-apa dari anak-anaknya, nggak minta apa-apa dari anak-anaknya, bukan pengen anak-anaknya jadi pendaki yang hebat, bukan pengen anak-anaknya jadi pengusaha yang terkenal, artis yang populer gitu ya, tapi orang tua tuh pengen anak yang soleh dan soleha. Jeder dong dari situ ya. Umi tadinya punya ekspektasi membahagiakan orang tua itu versi kita. Versi kita membahagiakan orang tua tuh ya udah bisa menaklukkan beberapa gunung. Wah, jadi ternyata ya dibalik masalah muda Umi kita cinta alam, cinta gunung. Masya Allah. Nah ternyata orang tua tuh nggak minta yang macam-macam. Orang tua tuh pengen anak yang soleh dan soleha gitu. Nah dari situ tuh langsung gitu, oh ini berarti hidayah Allah gitu, dan ini harus diambil, dijaga, jangan sampai terlepas. Nah dari situ mulailah kita harus belajar. Jadi awal pintu masuknya itu hidayah Allah dulu masuk. Hidayah masuk. Itu gimana Ami tahu? Oh ini hidayah. Kan ada yang orang dapat nih duduk di tempat yang sama, dengerin hal yang sama, tapi dia nggak nangkep. Nah, jadi kalau kita dapat hidayah itu kita tuh merasakan bahwa kita tuh harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah, cirinya itu ada dorongan nyadar salah. Ada dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu tanda-tanda Allah memberikan hidayah. Gitu. Dan nilai tauhid kalau Umi sih simple ya, sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga gitu sama anak-anak tuh sering menyampaikan kita tuh dimanapun kita berada, kita ada di bumi Allah. Kita harus nyadar kita tuh ada di bumi Allah. Sok kalau kalian mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau berbuat semau-mau, nggak sesuai dengan aturan Allah, silahkan. Tapi cari tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Nah itu nih keajaiban kalimat itu tuh kan perlu ruhiyahnya ya, power. Perlu power. Jadi kita bisa mengucapin kalimat itu, tapi efeknya beda tuh. Misalnya ke anak kita tuh. Nah, jadi kalau misi biasanya dari sejak kecil kan, dari sejak kecil anak-anak itu. Jadi dari sejak kecil anak-anak nilai-nilai tauhid itu nggak disampaikan dengan kalimat yang simpel. Mau makan, alhamdulillah, yuk kita makan rezeki dari Allah. Jadi Allahnya disebut. Allahnya selalu disebut. Oh, masya Allah, ini pakaian yang menutup aurat. Allah tuh sayang sama kita, dikasih pakaian yang menutup aurat, melindungi. Jadi sebagaimana yang sering mungkin disampaikan oleh parenting pengajar-pengajar parenting Islami ya, atau psikolog-psikolog Islami selalu gitu, nilai-nilai tauhid itu diawali dengan menyebut Allah, lagi Allah, dan terus Allah. Nah tanamkan itu kepada anak-anak kita dari sejak dini. Enggak selalu berhasil. Nanti pada ya namanya setan itu kan top banget ya dalam menggoda manusia. Datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Anak-anak kita udah dibekali nilai-nilai tauhid juga ya tetap gitu. Pada masanya di mana ada lingkungan yang kemudian mempengaruhi mereka lebih kuat. Nah, karena kan kita enggak selalu hadir, nggak bisa ngawasin terus menerus, kita nggak bisa main sama mereka terus menerus. Tapi kan lingkungan yang lebih dominan. Nah, padahal udah dibekali nilai-nilai tauhid ya tetap aja gitu, nanti ada cerita-ceritanya juga. Itu menarik nih, karena gini ya, kan kita tuh tadi ya ujungnya seorang orang tua itu pengen anaknya soleh-soleha, dididik dari kecil, bernuansa tauhid, sekolah Islami. Tiba-tiba tadi bergaul, kan kalau Umi pernah bilang kan udah dibekali, jangan terlalu khawatir. Nah gimana nih, bahwa yakin bekal kita tuh cukup buat anak kita? Jadi sebetulnya yang mencukupkan itu hanya Allah. Kalau kita mah sebagai orang tua itu, aduh, kayaknya cuma ngebekelin segini nih ya. Kalau kita gelas itu, bayangkan wadah gitu. Orang tua itu cuma mengisi sepertiganya aja sebetulnya. Nanti yang mengisi selebihnya adalah Allah. Jadi
Kemudian mengisi selebihnya itu hanya Allah gitu. Nah, jadi kalau Umi tuh ya yakin aja gitu, anak-anak sudah kita berikan kan, manusia itu sebatas berdoa, meminta sama Allah kan. Bagaimana kita meminta kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yakin, ya Allah jadikan saya ini Islam setelah sekian tahun, sekian puluh tahun mungkin ya, jauh gitu dari nilai-nilai Islam, kemudian dapat hidayah karena orang tua tuh nggak pengen apa-apa, orang tua tuh pengen anaknya yang soleh dan soleha gitu. Hidayah itu ditangkap gitu, nah ditangkap ya udah dijaga, jangan sampai lepas lagi. Nah, semangat untuk kemudian merasakan nikmatnya mendapatkan hidayah Allah itu ditularkan sama anak-anak. Jadi kitanya dulu ya, Mia. Kitanya dulu. Keyakinan bahwa hidayah itu dari Allah, kita pengen terus dikasih hidayah oleh Allah. Gitu. Nah, itu doa. Jadi yang pertama itu doa gitu. Karena kan segala sesuatu juga Allah yang ngasih gitu. Yang kedua ya doa, nggak akan sekadar doa dong. Kita doa terus. Emang kalau kita berdoa terus kita jadi kenyang kan enggak? Malah jadi haus, jadi cangkel ya. Nah, jadi ya harus ada ikhtiar. Nah, proporsional proporsional atau memang lebih banyak sisi hubungan kita dengan Allahnya, Mi? Jadi sebetulnya kalau kita melihat pengajaran Allah di dalam Al-Quran itu kan kita memang harus proporsional ya antara dunia dan akhirat. Tapi akhirat dulu baru dunia gitu. Tapi prioritasnya akhirat gitu ya? Iya, prioritasnya akhirat. Jadi segala sesuatu tuh akhirat tujuannya, dunia ini cuma jalannya doang. Nah, bukan berarti kita meninggalkan dunia, enggak sama sekali. Bukan, nggak boleh. Karena siapa orang yang kemudian bicara tentang saya ingin surga, tapi kemudian dibikin susah orang lain di dunia, ya enggak juga. Karena kan siapapun yang memang kemudian ingin mendapatkan surga, kata Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Dia yang kemudian memberikan sumbangsi, partisipasi, nilai-nilai terbaik untuk yang lainnya. Bukan dia yang semangat menerima, aku dapat apa ya, aku dapat apa. Tapi dalam kehidupan ini kita harus punya semangat memberi. Aku bisa ngasih apa ya, aku bisa ngasih apa. Nah, itu ya nilai-nilai gitu. Menarik nih. Berarti kan kita tuh udah bisa memberi itu, berarti sudah cukup dengan diri kita. Atau kapan saatnya kita tahu saya harus memberi nih? Memberi itu kan apa aja sih, Mi? Kalau memberi itu apakah materi atau cuman doa juga bisa jadi, atau apa, Mi, yang kita bagi ke orang tuh apa baiknya gitu? Jadi gini, yang ingin kita berikan adalah segala sesuatu yang membuat kita senang. Segala sesuatu yang bikin kita senang, itu tuh harus kita kasih sama orang lain. Apa sih yang bikin kita senang? Yang pertama, kita senang kalau kita jadi beriman sama Allah gitu kan. Ya, kita tuh senang kalau kita bisa beribadah dengan tumanina. Nah, maka kita juga harus berikan itu kepada yang lain. Caranya, ya pastilah poin utamanya kalau misalnya lo gitu kan, tekankan ketika kita ingin berbagi kepada yang lain, kita nggak bisa berlepas dari nilai-nilai akhlak. Nggak bisa dipisahin gitu ya? Nggak bisa dipisahin. Karena Islam nih, kita sholat, endingnya adalah akhlak. Nah, kita saum, endingnya adalah akhlak. Haji, umrah, endingnya adalah akhlak. Nah, jadi ketika kita memberikan segala sesuatu yang bikin kita senang kepada orang lain, harus disertai dengan akhlak mulia, dipekerti. Nah, termasuk tadi menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita, sertai dengan akhlak. Karena kalau tidak disertai dengan akhlak, nah pengaruhnya nggak akan kena. Yang akan terjadi adalah drama Korea berseri. Dan itu lebih dramatis gitu kan? Itu lebih dramatis. Itu menarik nih. Kan kalau berbicara ideal ya, kayak misalnya orang tuanya udah soleh, harusnya anak-anaknya juga gampang tuh soleh. Tapi kan gak sedikit nih, Allah memuji gitu ya. Betul. Orang tuanya tuh paham agama, tapi anak-anaknya tuh memuji lah ya. Betul. Nah itu kita sebagai orang tua kalau sedang diuji, kan bukan belum berakhir ya, Mi ya? Belum. Menentukan anak soleh-soleh itu ujungnya juga ya husnul khotimah gitu. Betul. Itu gimana, Mi? Ya, jadi kita harus punya spirit ya, pemberi hidayah itu hanya Allah. Manusia itu tadi hanya berdoa, berikhtiar, dan tawakal. Udah cuma 3 ini gitu ya. Cuma 3 ini aja, simple sebetulnya gitu. Nah, kemudian kita harus menjalani itu semua dengan apa ya? Penuh rasa syukur aja sama Allah, jangan menyakiti diri sendiri. Karena kalau
kalau kita jadi kesel, jadi sebel, jadi keki, jadi marah, ya kan kita nyakitin diri sendiri gitu. Nah kan aku hidup pengen bahagia gitu, nggak suka disakiti sama orang lain gitu. Masa disakiti sama diri sendiri kan nggak juga gitu. Nah jadi mungkin ya udah jalani aja, hadapi aja. Memang nggak mudah sih ya proses ke arah sana ya, Teh Hesti dan sahabat MK gitu. Ketika awal lah misalnya kalau masa remaja itu kan masa yang emosinya apalagi nyari jati diri kan, gitu ya, nyari jati diri orang tua, nah seperti itu gitu. Itu butuh, belum lagi kan lingkungan yang tadinya lingkungan A berubah jadi B gitu, yang tadinya daki-daki gunung pindah ke masjid, ya itu nggak mudah, itu nggak mudah gitu, itu nggak mudah gitu. Nah, kan sama teman-teman yang ini emang lu bisa sama teman-teman yang di masjid, kan mereka, nanti dia bawa pengaruh baik atau bawa pengaruh buruk kan itu juga luar biasa ya. Nah tapi kita harus yakin kita mau berubah, dan saya tidak ingin melepas hidayah Allah ini gitu. Ya kita nggak peduli dengan pandangan orang lain. Yang saya pikirkan adalah bagaimana pandangan Allah sama saya gitu. Itu kalau yang sadar Mi. Kalau yang anak gini, case-nya misalnya nih, kan anak tuh mungkin ya, aku kan udah belasan tahun tuh nurutin Umi aja ya, sekolah Islami, soleh, pakai baju kayak gini hari ini. Boleh dong, kali-kali sekarang aku punya pendapat misalnya. Oh ya, kayak betul. Semua yang physically kayak gaul dengan siapa, mau hobinya apa, milih sekolah apa, itu betul. Bagi sebagian ibu tuh problem. Kayak anakku udah dewasa tuh ternyata nggak bisa diatur ya sama ibunya. Nah, gini. Jadi ketika anak sudah dewasa sebetulnya dia udah nggak perlu diatur lagi sama kita. Benar berarti ya. Dia harus sudah bisa mengatur dirinya sendiri dari sejak usia balik. Dari sejak usia balik tuh anak tuh udah nggak perlu diatur sama kita. Kalau harus terus diatur sama kita, capek kita sebagai orang tua gitu. Nah tapi anak itu dari sejak usia balik dia harus belajar untuk mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu, dari segala sisi, dari semua sisi. Ya memang sih gak mudah ya, nanti perlu ketegaan ya, seorang ibu tuh harus tega gitu, apalagi di masa anak usia 7 tahun kedua tuh. Itu di situ betul-betul tuh harus, karena menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai disiplin di fase itu. Iya di fase itu gitu, dan itu tuh kita harus tega gitu. Kita juga harus kompak sama pasangan ya. Ya kalau mau nangis-nangis darah jangan kelihatan sama anak di belakang aja. Nah itu memang ada fase-fase itu, dan nggak semua anak juga tadi. Jadi nggak semua anak sesuai dengan harapan kita ngalir gitu, enggak. Pasti ada fase di mana mereka juga berusaha untuk berontak ya. Nah, apalagi di tengah lingkungan yang mungkin berbeda gitu. Jangankan kita lah, putranya Nabi Nuh aja ya berontak kan gitu. Nah begitu juga dengan kita, pastilah ada masa di mana anak berontak gitu. Kayak mungkin Umi gini, Mama tuh dakwah aja baik sama orang gitu, Abi juga sama gitu, tapi kok kita ditinggal-tinggalin, itu kan sering. Bentuk protes sering anak gitu kan, gitu ya. Itu protes anak ke kita gitu. Jadi ngisi pengajian kesini, nah, kapan dong sama kita gitu. Makanya kemudian kan anak-anak, ayo ikut bareng gitu dengan kegiatan kita. Tapi kan itu mah bukan dunia aku, masa ketemu mak. Nah, kan ya, jawabannya gitu. Itu kan bukan dunia aku, masa ketemunya sama emak-emak. Ya udah kalau gitu ada kumpulin teman-temannya. Ayo kita bikin pengajian, gitu kan? Ngomong sama atau kita ibu, nggak mau, gitu. Nggak mau. Ya udah kita cari mentornya siapa gitu. Nah kita coba ngobrol juga sama mereka gitu. Nah terutama nih kalau Umi punya pengalaman ya, anak-anak itu memang kita arahkan, sok sekolahnya di sini. Tapi ketika mereka punya pendapat, enggak, aku nggak mau di sini, enggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak perlu kemudian jadi nanti anakku gimana kan lingkungannya gitu kan. Kekhawatiran kita nggak boleh overthinking juga ketika anak-anak sudah memasuki usia akil balik. Kita harus terangkan ke mereka, kalian itu sudah balik. Nah sudah balik itu berarti sudah bisa bertanggung jawab gitu. Biologis tubuhnya itu sudah siap untuk bertanggung jawab gitu. Nah berarti akalnya juga sudah harus siap untuk bertanggung jawab. Nah gitu, jadi nanti pertanggung jawabannya Allah bakalan nanya sih sama mama, tapi mama akan bilang ya udah diarahkan kok, udah dikasih tahu dan dinasehati, ya Allah silakan, dia sudah akil balik, tanggung jawab sendiri gitu. Nah itu tuh harus disampaikan. Jadi ketika ada orang tua, ketika ada masalah dengan temannya, kamu udah akil balik nak,
Ini masalahmu, bukan masalah ibu, bukan masalah Itu cara mendidik juga ya? Iya, cara Biar dia mendidik, bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya. Kamu punya masalah sama teman kamu, itu masalahmu, kamu sudah akil balik. Nah, berarti masalah ini harus diselesaikan. Gimana dong? Gini ya, sarannya gini-gini. So, sekarang selesaikan. Gitu. Bapak sekolah lagi jadi. Ada fase yang kadang-kadang kayak gitu ya. Sebagian ibu tuh kan over gitu, protektif, overprotektif. Iya. Memang benar ngejaga anaknya supaya jauh dari api neraka. Tapi jadi anak tuh nggak punya otoritas ya. Betul. Dan anak tuh akhirnya jadi nggak mandiri. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu tuh harus dikasih petunjuk, harus dikasih petunjuk. Jadi dia nggak cepet gitu. Nah, jadi kalau udah di usia akil balik, kita cuma ngasih clue-cluenya aja gitu. Biarin mereka yang nanti lebih mengambil keputusan. Nah, dan kita harus sudah tegaskan mulai dari usia akil balik, kamu tuh sekarang sudah diberikan pilihan. Ya, Allah tuh memberikan 2 pilihan. Wahadainahu najdaini, ada 2 pilihan. Ini ada jalan kebaikan, ini ada jalan keburukan. Masing-masing punya konsekuensi. Nah, dari setiap pilihan yang kamu ambil itu ada konsekuensinya. Silahkan. Nah, berarti kita nggak main lagi gas dan rem nih. Orang tua tuh masih bisa ngerem bisa. Kita masih tetap ngegas, ngerem gitu kan, melepas, menarik gitu, itu masih ya. Terus sampai kapan sih sampai kita husnul khotimah masih seperti itu gitu sama berarti anak-anak tuh. Kamu udah akhir balik ya. Udah ya, Umi nggak tanggung jawab enggak gitu. Tapi kalimat itu harus disampaikan bahwa kamu tuh sudah akhir balik, kamu sudah harus belajar mempertanggungjawabkan. Nah, jadi ini sebatas apa? Sebatas mendoakan, sebatas mengingatkan. Nah, kemudian sebatas berusaha mengikhtiarkan agar kamu tetap on the track. Ketika kemudian pilihannya nggak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, dan kamu ini ya udah, itu pertanggungjawaban sama Allah. Konsekuensi yang harus diambil. Nah, itu seperti itu harus sudah disampaikan. Misalnya jadi gini, Mi, kalau kita yang sudah di pertengahan nih, kalau mungkin ilmu tadi dari Umi ya, bagi orang yang baru akan menjalankan fungsi sebagai ibu tuh, itu jadi inspirasi luar biasa. Kalau udah kadung nih, Mi, ngerisetnya gimana gitu. Misalnya, jadi ibu tuh ada tahapan yang hilang nih gitu. Dulu mendidik anak nggak kayak gitu nih. Betul. Sekarang revisinya gimana, Mi? Ya, jadi sebetulnya gini, mungkin ini untuk sahabat MK ya semuanya gitu. Untuk anak-anak kita, baik yang masih kecil-kecil, yang remaja atau yang udah dewasa, sampaikan kepada anak-anak kita tuh visi kita berkeluarga. Visi berkeluarga itu harus disampaikan. Bahwa kita tuh berumah tangga sebagaimana yang Nabi Ibrahim ajarkan. Visi kita itu ingin bahagia, berlimpah berkah Allah di dunia, dan pengen nanti berkumpul kembali dengan kebahagiaan yang lebih luar biasa di surga. Itu visinya. Itu harus disampaikan. Mulai dari yang mulai anak kecil gitu ya. Yang unyu-unyu kayak sekarang juga kayak ke cucu-cucu tuh, mereka mau ngerti mau enggak, enggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Itu visi. Kemudian misinya, kok banyak-banyak sampai 13 gitu ya. No, itu kan angka keberuntungan 13. Jadi udah deh, misinya juga satu aja. Kalau ini misinya satu aja. Sampaikan misinya, kita tuh simpel hidup ini, menjalankan ketaatan sama Allah dan menjauhi maksiat. Itu justru buat segalanya itu ya. Iya, udah itu aja. Jadi kamu mau belajar, jalankan itu sebagai bentuk taat kamu sama Allah. Jauhi maksiat. Dan jauhi maksiat. Udah, kamu mau bekerja, itu bagian dari kamu menjalankan ketaatan sama Allah. Dan jauhi menikah maksiat. juga gitu ya. Menikah juga sama, ketaatan gitu. Jadi udah, visinya jelas, misinya jelas. Nah, itu nilai yang kemudian mengakar dalam keluarga. Dan itu terus diinput gitu ya. Terus. Pada saat mereka butuh itu udah nge-recall ya, Mi. Umi pernah bilang kayak gitu. Gitu, seperti itu. Bentengnya seperti itu ya. Tapi Mi, kan berumah tangga itu ya keluarga itu, berkeluarga tadi kata Umi kan sampai kita wafat ya. Betul. Itu ada fasenya nggak sih? Maksudnya 5 tahun pertama ini, kemudian 10 tahun, terus fase jadi nenek, jadi ibu mertua dulu. Jadi ibu mertua, ya betul-betul ya. Nah, jadi ketika fase awal tuh yang mungkin fase anak-anak yang mulai dari 0 tahun sampai mereka usia golden age lah ya. Nah, 0 sampai 5 tahun. Iya, gitu kan. Itu sampai 5 tahun tuh itu usia di mana kita betul-betul memberikan nilai-nilai tauhid itu di situ. Itu nilai tauhid di situ, mengajarkan tentang budi pekerti di situ. Itu tuh penting banget
Gitu. Mengajarkan tentang budi pekerti, tentu harus dengan budi pekerti yang baik. Nah, ya, mengajarkan tentang kejujuran. Ya, kenapa? Karena satu aja nilai kejujuran ini hilang, ya itu susah nanti untuk bisa tampil itu dengan nilai-nilai yang lainnya. Makanya kan Rasulullah ya, kenapa Rasulullah ketika ada seorang pemuda yang bilang sama Rasul, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku masih suka berzina, aku masih suka mencuri gitu. Kata Rasulullah, nggak apa-apa kamu masuk Islam, yang penting jujur. Nah, ini kenapa sih kok jujur? Yang utama. Kenapa jujur gitu yang utama? Karena kejujuran itu nanti dari kejujuran ini akan muncul nilai-nilai yang lain. Nah, yang menjadi pemicu dan ya bisa dibilang menjadi wadah yang mewadahi semua nilai-nilai budi pekerti itu kejujuran. Nah, jadi itu juga harus kita tanamkan. Nah, jadi kita harus jujur. Nah, kalau misalnya nih kalau kita salah ya bilang gitu, maaf ya tadi suaranya keras gitu. Maaf ya, mama marah-marah terus. Itu sering dibilang gitu ya, mau tukang marah gitu kan ya. Kita kan nggak usah jadi tambah marah gitu. Ya kan mama marah tuh biar kamu bela diri gitu. Nggak usah bela diri. Kalau memang kita salah ya udah maafin ya. Yang nggak perlu diikutin ya, itu jelek, pokoknya itu jelek, nggak usah diikutin kayak gitu ya. Yuk kita doain, doain. Nah, itu ajak anak tuh bareng-bareng, nggak cuma ya kamu mah nggak membela diri dan nggak ya udah deh mama minta, enggak, tapi kita ajak anak itu untuk kemudian berdoa bersama. Ya Allah ya Rabbana, ya mama aku ini selama ini suka marah, ya Allah ampuni ya Allah, karena hanya Engkau yang maha pengampun. Ya Allah yang maha baik, ke depan mama aku jangan dibikin marah-marah ya gitu. Itu kan nggak semudah itu nih. Ibu-ibu muda itu harus terbiasa gitu, harus terbiasa untuk kemudian dia minta maaf, kemudian anaknya memaafkan, berdoa bareng, karena pada hakikatnya yang membolak-balikan hati itu Allah. Nah, di sini ada nilai-nilai tauhid. Jadi enggak yang gini, tuh kan mama aku jadi baik karena aku. Tidak. Kita jadi baik, kita jadi soleh bukan karena siapapun. Itu cuman jalan aja. Tapi pada hakikatnya kita menjadi baik, kita menjadi soleh itu karena dan itu di aktivitasnya diajarin untuk minta tuh berdoa, untuk minta tuh berdoa, untuk minta tuh berzikir, untuk minta tuh untuk Allah senang tuh kita harus bikin senang juga dengan apa? Dengan akhlak budi pekerti. Nah, jadi penanaman nilai budi pekerti itu mulai dari tadi 0 sampai 5 tahun itu penting banget. Nah, di situ kan ada masa-masa tantrum dan lain sebagainya. Itu juga harus kuat nih seorang ibu menunjukkan budi pekerti baiknya. Iya, berarti betul kan, dia sudah selesai dulu dengan dirinya ya. Iya. Karena kalau ibunya juga punya luka pengasuhan, ibunya juga belum bisa membahagiakan diri sendiri, gimana dia bisa membahagiakan anak-anak. Nah, itu tuh gimana, Mi? Jadi sebetulnya ya kita juga nggak perlu selesai dengan diri kita, tapi yang terpenting kita punya semangat. Nah, kita punya semangat untuk kita menjadi lebih baik dan anak-anak menjadi lebih baik daripada kita gitu. Jadi kalau nunggu kita selesai dulu nggak akan selesai gitu. Jadi ya udah gitu ya, semangat tadi ya, semangat tadi Allah, iya gitu, supaya Allah mudahkan gitu. Nah gitu, karena kan pada hakikatnya nih Allah tuh udah ngingetin sama kita dalam surat At-Taubah tuh gitu kan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah udah ngasih modal buat kita, harta, jiwa dan raga, ya harta, jiwa dan raga. Ini tuh untuk apa sih kita gunain, untuk apa gitu? Untuk membuktikan keimanan kita, untuk membuktikan hijrah kita, untuk membuktikan kesungguhan kita. Nah itu aja. Jadi ya Allah, Engkau udah kasih harta sama aku, Engkau udah kasih jiwa dan raga sama aku gitu. Ya Allah, ya udah beri petunjuk agar bisa membuktikan keimananku, membuktikan hijrahku, membuktikan kesungguhanku. Nah itu tuh yang kayak gini-gini itu nggak perlu pakai bahasa Arab, tapi bareng-bareng sama anak-anak kita sudah punya harta dan jiwa. Kadang suka gitu iseng-iseng aja. Yuk kita buktikan, yes kita buktikan. Sedekah subuh gitu. Ini menarik. Jadi masuk surga sama keluarga itu memang dilibatkan ya. Dilibatkan. Bukan ibunya aja yang sibuk sedekah banyak-banyak, tapi anak menikmati prosesnya. Iya, anak menikmati prosesnya. Jadi bagaimana kita bahagia bersama keluarga di dunia dan nanti dikumpulkan oleh Allah dengan kebahagiaan yang tidak pernah habis di surga, itu melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, kalau tadi kan anak-anak emang di bawah kendali kita ya. Misalnya itu tanggung jawab kita ya.
Kalau pasangan tuh gimana? Kan karena jadi masalah juga, Mi. Ketika kita nggak sefrekuensi sama pasangan. Iya. Jadi sebetulnya gini, kalau untuk pasangan sih kata kuncinya cuma satu aja ya. Kita tuh jadi istri yang menyenangkan. Dah, beres itu mau urusan. Tapi nggak mudah. Satu kata tapi perjuangan gitu. Itu perjuangan. Gimana supaya jadi mudah menyenangkan suami itu? Menyenangkan suami itu yang pertama dia jangan banyak berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Nah, gitu kan. Jadi ya selama apa yang memang dia sampaikan, ya pasangan kita sampaikan ini kan karena kita mah di posisi sebagai istri ya, di posisi sebagai istri yang pengen masuk surga dengan mudah, sholat udah. Saum juga udah, ya udah tinggal taat aja sama suami gitu, tinggal taat sama suami selama memang tidak maksiat, bukan perkara yang maksiat sama Allah, ya udah kita tinggal nurut aja. Jadi berkaitan dengan anak-anak, ya kita minta pendapat sama suami. Nah ini gimana gitu? Terus kata dia gini-gini, oh ya udah itu nggak maksiat, ya udah kita jalanin. Nah tapi kalau misalnya itu bisa berdampak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak apa-apa, kita kasih pendapat. Nah ini Mi yang jadi suka bocor, bukan bocor, gagal gitu ya. Karena kan kadang-kadang istri itu merasa lebih tahu, gitu. lebih berperan gitu ya. Terus ngambil peran suami kadang-kadang. Nah, kan itu. yang saya paham itu aturan keluarga itu harusnya yang mendirikan tuh ayah ya. Betul. Tapi ibu-ibu tuh jadi satpamnya anak-anak, jadi yang priwet gitu. Ya. Itu salah ya Mi? Iya, jadi gini, seorang ibu itu nggak boleh mengambil alih posisi ayah, peran ayah. Jadi kenapa Indonesia sekarang ini dinyatakan fatherless gitu misalnya? Kenapa? Karena ibu-ibunya mengambil alih peran ayah. Nah kita sebagai seorang ibu di posisi sebagai seorang istri selalu hadirkan ayah. Walaupun secara fisik ayah itu nggak selalu ada, karena ayah mah nggak perlu selalu ada setiap saat. Ayah mah perlu ada di waktu yang tepat. Tahu tepatnya, tepatnya pada saat nggak sabar nih. Tepatnya itu pada saat mau hitbah misalnya. Itu keputusan penting. Itu kan keputusan penting. Kalau nggak ada ayah nggak jadi akadnya ya. Nah kemudian juga ya pada saat anak-anak mungkin ketika dia menunjukkan prestasi penghargaan, itu ayah harus hadir. Itu ayah tuh sebetulnya harus hadir. Makanya sebetulnya kalau Umi sih lebih cenderungnya kalau ambil rapot itu sama ayah, ngambil rapot itu sama ayah gitu. Nah jadi kalau misalnya nggak cuman mamahnya aja, ya udah nggak perlu diambil rapotnya. Gitu. Karena biar ayah tuh ngasih apresiasi. Biar ngasih apresiasi. Kan ayah suka males nih. Nah, itu ayah tuh sibuk lah gimana gitu. Itu kalau ngambil, jadi kalau mungkin kalau misalnya ini sediakan waktu lah gitu. Jadi misalnya gini ke Bu Guru, aduh ayahnya masih kerja, nggak bisa gitu. Nanti kita ngambil rapotnya ke rumah ibu aja. Nah, yang penting poinnya ayah terlibat. Ayah terlibat. Gitu, itu pada saat momen penting. Pada saat momen penting gitu. Kalau di rumah gimana? Kalau misalnya di rumah nih, apalagi yang LDRan ya misalnya gitu ya, tetap peran ayah, sosok ayah itu harus hadir. Kita tuh mesti sering deh, ibu-ibunya mesti sering-sering nyebut gitu. Kalau Umi dulu kan Abi di Madinah, Umi di sini gitu ya. Nah, jadi kita selalu bilang, kata Abi ya, kata Abi itu tuh. Jadi kata Abi, apa-apa tuh kata Abi, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Tapi ya kita menghadirkan sosok ayah gitu, menghadirkan bukan sosok hanya ayah. Fisik, bukan kehadiran fisik ya. Bukan hanya kehadiran fisik gitu, tapi bagaimana ayah tuh, Abi tuh seneng loh kalau AA sama Ade sholat tepat waktu di masjid. Yuk dianterin berjamaah, kayak gitu. Jadi seolah-olah pesan ibu itu pesan ayah juga. Nah, jadi nggak hanya ibu aja, tapi itu pesan ayah juga gitu. Ya nggak kerasa Mi. Kayaknya nggak selesai Mi. Oh nggak selesai ya. Mungkin nanti akan ada beberapa seri lagi ya. Tapi ini sudah cukup luar biasa sih. Kalau saya sih udah dapet kuncinya tadi, amal soleh dan sabar. Terakhir Mi, mungkin sabarnya seorang ibu tuh gimana? Ya, sabar tanpa batas ya, sampai husnul khotimah. Jadi intinya sih kalau kita membersamai keluarga kita, yang penting kita tuh kan udah jelas sih tujuannya kita pengen bahagia dan kita pengen masuk surga, kan udah jelas tujuannya. Nah jadi kalau kita memang sudah jelas tujuannya, persiapkan bekalnya dan latihan. Nah, jadi bekalnya udah ada, harta, jiwa, dan raga gitu. Nah, kemudian latihannya gimana? Latihannya yang pertama kita harus latihan lebih dekat sama Allah.
Karena kata Allah, "Dzuribat alaihim dzillatu aina masukifu." Kalian akan ditimpa dengan kebinasaan di mana saja kalian berada. Illa bihabli minallah, kecuali mereka yang dekat sama Allah. Nah, jadi latihannya bagaimana kita melatih sabar kita lebih dekat sama Allah. Nah, kemudian wahablu minannas. Latihan sabar yang kedua adalah bagaimana kita kemudian bisa baik kepada manusia. Nah, gimana pun manusia bersikap terhadap kita. Nah, itu latihan sabar. Insya Allah. Itu udah kata kunci ya, nggak boleh dinegosiasi lagi ya. Sabar. Mungkin terakhir Mi, untuk nambahin semangatnya buat muslimah semua. Iya, untuk para muslimah baik di posisi anak ya, posisi yang memang bersiap untuk berkeluarga, di posisi sebagai seorang istri yang belum punya anak, dan di posisi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang nenek gitu. Pada hakikatnya muslimah ini di setiap episode kehidupannya itu istimewa. Sampai Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, Allah menciptakan untuk laki-laki itu perempuan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu muslimah, pantaskan bahwa kita tuh memang layak menjadi perwujudan tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Masya Allah, itu menohok sekali. Alhamdulillah sahabat MK, selamat memantaskan diri untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Selamat berlatih sabar, dan sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Insya Allah bersama Umika masih ada lagi ya. Insya Allah. Kita pamit teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.